Salve sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Tribius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu biasa ke-33 ini, Minggu 16 November 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang menjadi pribadi yang setia dan percaya. Sama saudara para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, Yesus dalam Injil Lukas bab 21 ayat 5-19 mengingatkan murid-muridnya akan kehancuran bait Allah. Bait Allah yang megah dan indah akan dihancurkan. Ini menjadi tanda akan datangnya akhir zaman. Namun Yesus tidak ingin para muridnya terlalu fokus pada tanda-tanda fisik, melainkan pada kesiapan spiritual mereka. Karena itu Yesus mengajak dan mengingatkan para murid dengan berkata, dengan ketekunanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Kisah Injil ini mengajak kita semua supaya tetap setia di tengah kekacauan dunia. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara kepada para muridnya tentang hal-hal yang menakutkan, kehancuran bait Allah, perang, gempa bumi, dan penganiayaan. Namun di tengah semua itu, ia berkata, dengan ketekunanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Pesan ini begitu relevan bagi kita yang hidup di zaman modern ini, zaman yang penuh dengan kekacauan moral, krisis spiritual, dan tekanan hidup. Banyak orang kehilangan arah, mengalami disorientasi, putus asa, bahkan meninggalkan iman karena dunia tampak tidak menawarkan kepastian. Namun Yesus mengajak kita untuk melihat melampaui ketakutan itu. Yesus tidak menjanjikan jalan tanpa penderitaan, tetapi ia menjanjikan penyertaan dan kekuatan untuk tetap bertahan. Karena itu pesan penting dari kisah ini untuk kita adalah, pertama, dunia bisa runtuh, tapi iman harus tetap berdiri teguh. Bait Allah pada masa Yesus adalah simbol kemegahan dan pusat kehidupan rohani. Ketika Yesus mengatakan bahwa semua itu akan runtuh, banyak orang mungkin terpukul. Tetapi di balik kata-kata itu, Yesus ingin menegaskan bahwa iman tidak tergantung pada bangunan fisik, melainkan pada relasi pribadi dengan Allah. Dalam hidup kita ada banyak bait Allah yang bisa runtuh, entah itu karir, hubungan, atau rencana hidup. Namun iman Katolik mengajarkan bahwa yang penting bukan apakah semuanya berjalan sesuai keinginan kita, tetapi apakah kita tetap setia saat semuanya goyah. Kedua, bertahan dalam penderitaan adalah bentuk tertinggi dari iman. Yesus berkata bahwa para murid akan ditangkap, dianiaya, dan dibenci karena namanya. Ini adalah peringatan bahwa menjadi murid Kristus bukan jalan yang nyaman, tetapi justru dalam penderitaan itulah iman kita dimurnikan. Ketika hidup terasa berat, ketika doa terasa hampa, ketika harapan mulai pudar, disitulah Tuhan sedang membentuk jiwa kita. Ketekunan dalam penderitaan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan rohani. Iman sejati bukanlah yang bersinar di hari terang, tetapi yang tetap bernyala dalam gelap. Ketiga, doa sebagai sumber kekuatan untuk tetap bertahan. Dalam setiap penderitaan, Yesus tidak meminta kita melawan dengan kekerasan atau kepahitan. Ia meminta kita untuk berdoa dan tetap setia. Doa adalah nafas iman. Tanpa doa, kita mudah goyah. Dalam keheningan doa, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia. Keempat, Tuhan tidak pernah lupa akan ketekunan kita. Yesus menutup pengajarannya dengan janji yang begitu indah. Dengan ketekunanmu, kamu akan memperoleh hidupmu. Setiap air mata, setiap pengorbanan, dan setiap perjuangan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Dunia mungkin tidak menghargai ketekunan kita, tetapi Tuhan mencatatnya di surga. Jadi
Saat engkau merasa letih berdoa atau kecewa karena hidup tak seperti harapan, ingatlah Tuhan melihat hatimu yang bertahan. Kelima, iman yang tangguh adalah hadiah terbesar. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan bahwa badai tidak akan menghancurkan hidup kita. Yesus tidak menjanjikan jalan tanpa penderitaan, tetapi Ia menjanjikan penyertaan dan kekuatan untuk tetap bertahan. Kita semua mungkin pernah mendengar, bukan mungkin tapi pernah mendengar lagu yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Saya akan menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga terkasih, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang setia dan percaya. Pribadi yang tangguh, tekun dalam iman Katolik, iman akan Tuhan Yesus. Karena di sanalah terletak kekuatan sejati setiap murid-murid Yesus. Kita mohon rahmat dan doa serta berkat Tuhan Yesus di hari ini. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tetap setia di tengah kesulitan. Ketika dunia tampak runtuh, jadikanlah Engkau satu-satunya sandaran hidup kami. Kuatkan iman kami agar kami tidak gentar menghadapi penderitaan, sebab kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami setiap saat sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.